Moises Caicedo dapat peringatan dari legenda Chelsea, Marcel Desailly. Dipaksa bermain di babak kedua saat timnya ketinggalan 2-1 dengan setengah jam tersisa. Moises Caicedo terlihat kurang siap karena ia melewatkan pramusim dan menghasilkan penampilan yang penuh dengan kesalahan. Ini berujung pada pelanggaran di menit-menit akhir yang menyebabkan Lucas Paqueta berhasil mencetak gol pemenang. Gelandang asal Ekuador tersebut bertekuk lutut saat peluit akhir berkumandang dan terlihat sangat sedih serta putus asa, merasa frustrasi dengan awal karirnya di Chelsea yang buruk. Meskipun talentanya tidak diragukan lagi, mantan kapten The Blues, Marcel Desailly, merasa khawatir bahwa pemain berusia 21 tahun ini harus mengadopsi perubahan sikap yang signifikan jika ingin mengaktualisasikan potensinya dan memenuhi tuntutan bermain untuk klub besar. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Desailly menyampaikan, tidak perlu diragukan lagi, yang lebih penting adalah memulai dengan merangkul pola pikir yang sesuai dengan sistem, Anda harus mampu menyesuaikan diri. Anda saat ini berada di lingkungan klub besar dan di dalam klub besar, Anda harus merencanakan persiapan untuk setiap pertandingan secara lebih intens. Setelah Anda menghayati nilai dari transfer senilai 100 juta euro, Anda harus benar-benar berkomitmen. Caicedo sendiri telah menggunakan media sosial setelah kekalahan melawan West Ham, mengeluarkan permintaan maaf atas kesalahannya dan berjanji untuk kembali dengan semangat yang lebih kuat. Ia menulis, meskipun demikian, saya sangat gembira bisa memperoleh peluang pertama kali dalam tim besar ini. Kami akan terus bekerja keras untuk mengembalikan tim ini ke posisi yang pantas. Terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan mereka. Mau tidak mau Chelsea dan Romelu Lukaku harus berdamai. Semula, Chelsea memiliki rencana untuk melepas Lukaku pada musim panas 2023. Keputusan ini diambil dengan baik oleh pemain itu sendiri yang merasa bahwa ia tidak cocok lagi di Chelsea. Inter Milan adalah klub pertama yang mengekspresikan minat terhadapnya. Namun, proses transfer ini mengalami kegagalan karena Lukaku juga terlibat dalam negosiasi dengan Juventus. Namun, upaya Juventus untuk merekrut Lukaku menghadapi penolakan keras dari para penggemar bianconeri, sehingga transfer tersebut akhirnya gagal kembali. Setelah gagal pindah ke Juventus, Lukaku kini tidak memiliki peminat serius yang ingin memasukkannya ke dalam skuad mereka untuk musim 2023 hingga 2024. Ini menjadi situasi yang tidak menguntungkan baginya. Terlebih lagi, Chelsea telah mengesampingkan namanya dari rencana tim untuk musim ini, bahkan tidak memberikan nomor punggung resmi untuknya. Lebih lanjut, Lukaku, yang masih memiliki kontrak dengan Chelsea, sekarang berlatih bersama Chelsea U21 dan terpisah dari skuad utama. Berita dari Evening Standard menjelaskan bahwa situasi saat ini membuat Lukaku sulit mencari klub baru. Satu-satunya opsi untuk tetap aktif bermain di musim ini adalah untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Berdasarkan laporan tersebut, Lukaku belum memiliki pembicaraan langsung dengan manajer baru, Mauricio Pochettino, karena dia tidak diikut-sertakan dalam rencana tim. Namun, perlu mengatasi rasa gengsi ini dengan segera. Pemain berusia 30 tahun ini diharapkan akan menyesal jika tidak segera menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya Lukaku yang perlu mengesampingkan ego, Chelsea juga harus melakukannya. Chelsea harus bersedia menerima kembalinya Lukaku ke dalam skuad, hal ini disebabkan oleh kekurangan pemain di posisi nomor 9 saat ini di tim. Rencana mereka untuk merekrut penyerang baru juga terhambat karena situasi Lukaku yang sulit dijual. Makin berat tantangan Nicolas Jackson di Chelsea. Nicolas Jackson telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam performanya bersama Chelsea selama ini. Namun, kondisi cedera yang menimpa beberapa pemain penyerang The Blues menimbulkan kerentanannya. Nicolas Jackson telah menjadi pemain inti dalam skuad Chelsea dan tampil sebagai pemain starter dalam 2 pertandingan pembuka musim ini. Meskipun belum mencetak gol, pergerakannya yang dinamis dan intensitas tekanannya telah memberikan kontribusi dalam menjalankan strategi permainan Chelsea. Walaupun begitu, Chelsea masih belum mencapai hasil yang memuaskan karena kesulitan dalam mencetak gol dari sektor penyerangan. The Blues bermain imbang 1-1 dengan Liverpool dalam pertandingan pertama dan menderita kekalahan 1-3 dari West Ham United. Mantan penyerang Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, mengevaluasi bahwa absennya Christopher Nkunku sangat berdampak pada kualitas lini depan.
Absennya Nkunku berakibat banyak ide kreatif yang hilang bagi para penyerang, dan dengan Chukwuemeka yang juga absen sekarang, ini berarti kekurangan kreativitas yang signifikan. Kita berharap cederanya tidak terlalu parah, tuturnya dalam wawancara dengan Talksport. Kehilangan dua pemain ini membuat Nicolas Jackson menghadapi kesulitan di garis depan, meski penampilannya masih cukup solid. Ia menjadi lebih mudah terisolasi oleh lawan. Inilah tantangan besar yang dihadapi Chelsea, terutama dalam mempersulit situasi Jackson. Saya senang dengan yang telah diperlihatkan sejauh ini. Ia telah memimpin lini serang dengan baik saat melawan Liverpool, dan ia juga menunjukkan ketangguhan melawan West Ham, lanjut Hasselbaink. Ia hanya membutuhkan sedikit bantuan, tetapi ini juga berarti perlu waktu untuk memahami rekan-rekannya dalam tim, dan sebaliknya. Premier League bukanlah liga yang mudah, ini adalah liga yang paling menantang dan terbaik, tapi saya yakin ia akan melewati semua ini dengan baik. Chelsea akhiri minat pada Brennan Johnson dari Nottingham Forest. The Blues baru-baru ini hanya berhasil mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan awal mereka di musim Premier League ini, dan tim yang dilatih oleh Mauricio Pochettino menunjukkan ketidakmampuan dalam mencetak gol setelah Christopher Nkunku mengalami cedera. Nicolas Jackson belum berhasil mencetak gol untuk klub, dan Pochettino tengah mencari untuk memperkuat kekuatan serang tim sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Brennan Johnson tampil mengesankan dalam debutnya di Premier League pada musim sebelumnya, mampu mencetak 10 gol dalam 44 penampilan di semua kompetisi. Performa cemerlang ini telah memikat perhatian dari berbagai tim di Premier League, dengan manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, disebut-sebut sebagai salah satu pengagum utama dari pemain berusia 22 tahun ini. Meskipun demikian, Chelsea telah melakukan upaya untuk berhubungan dengan Nottingham Forest pada pekan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengatasi persaingan mereka dalam merekrut Brennan Johnson. Namun, seperti yang dikutip oleh Metro, Chelsea tidak tertarik dengan harga yang diajukan oleh Forest sebesar 50 juta pound sterling, dan sekarang mereka akan memusatkan perhatian mereka pada pilihan lain dalam minggu terakhir jendela transfer. Ini mungkin membuka peluang bagi Tottenham, yang sedang mencari pengganti bagi Harry Kane setelah dia pindah dengan biaya 86 juta pound sterling ke Bayern Munich. Johnson awalnya dipertimbangkan oleh Chelsea setelah mereka gagal merekrut Michael Olise, yang memilih untuk memperpanjang kontraknya di Crystal Palace.